ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan mingguan GKI Jemaat Laheroika Morojaya, edisi ke-6, Minggu 14 November 2021. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca kebenaran firman-Mu, mendasari pelayanan kami di saat malam hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bersama dengan kami, hamba-Mu yang berdiri dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, dan Roh Kudus memampukan hamba untuk melayani di saat ini. Amin. Renungan di malam hari ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Pembacaan yang berperikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan untuk disaksikan. Itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tema firman Tuhan di malam hari ini, Allah berkehendak untuk memberi keselamatan. Perikop pembacaan kita mengenai doa jemaat. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa merupakan kebutuhan mendasar bagi semua umat. Dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah jemaat, doa adalah bagian yang sangat penting, yang diutamakan dalam posisi yang paling utama. Doa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya, baik di dalam suka, tetapi juga di dalam tantangan hidup. Doa merupakan suatu pengharapan yang besar bagi jawaban dalam kehidupan orang percaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, campur tangan Tuhan dalam kehidupan adalah milik kita yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Rasul Paulus kepada Timotius mengajak orang atau jemaat Tuhan untuk terus berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Doa bukan hanya berisikan doa syukur dan doa syafaat, tetapi juga merupakan setiap hal yang digumuli dalam kehidupan ini. Kita harus berdoa untuk pembesar-pembesar, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan
doa dari kita. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita di malam hari ini di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 mengajak kita semua untuk terus berdoa kepada Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Doa adalah merupakan nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, maka hubungan kita dengan Tuhan sangat jauh. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa merupakan hal utama yang harus kita terus naikkan kepada Tuhan. Sebab keselamatan hanya ada di tangan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka setiap tantangan dan persoalan kita dapat diselesaikan karena Tuhan adalah jawaban yang pasti bagi kita. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak hanya merancangkan keselamatan, tetapi Allah juga menyediakan atau menyerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai pengantara bagi Allah dan manusia. Allah menjadikan dirinya sebagai manusia dan ia ada di tengah-tengah manusia. Ia dapat merasakan setiap pergumulan manusia. Allah sendiri menyerahkan Yesus Kristus sebagai tebusan untuk manusia. Sehingga Yesus menanggung semua dosa dan pelanggaran lewat kematiannya sampai kepada kebangkitannya. Rasul Paulus melalui Timotius menegaskan hal ini sebagai kesaksian dan kebenaran akan berita keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menginginkan untuk kita terus mengajar, kita terus membimbing, kita terus berdoa dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kita mendoakan bukan saja kehidupan kita, tetapi juga sesama kita. Allah di sini juga mengajarkan Rasul Paulus untuk mendoakan orang-orang Yahudi pada zaman itu tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita ada dan ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita hidup dan berada, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan tiap-tiap hari, tetapi kita juga dipanggil di tengah-tengah pelayanan untuk menyaksikan berita keselamatan yang Tuhan berikan, untuk mengajar dan membimbing, karena kita adalah bagian dari umat pilihan Tuhan yang terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Hal ini bukan saja dilakukan oleh pendeta, guru jemaat, penatua semas, atau badan pelayan unsur, tetapi ini diberikan tanggung jawab bagi kita semua sebagai umat Kristen yang percaya kepadanya. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak, kita juga dipanggil untuk melakukan tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Kita selalu siap sedia memberitakan kabar keselamatan dari Allah kepada semua orang, bahwa keselamatan itu hanya berasal daripada Allah saja. Kita tidak hanya mendapatkan keselamatan, tetapi keselamatan itu kita juga berikan atau sampaikan kepada orang lain.
persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sangat penting untuk disaksikan terus di sepanjang hidup ini. Doa dan permohonan adalah nafas kehidupan kita, maka kita harus terus mencari Tuhan dalam hidup ini. Beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan semasa kita masih dipercayakan Tuhan untuk hidup dan bernafas. Menjadi pertanyaan untuk kita sekalian, sejauh manakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Apakah di saat-saat kita ada dalam kesenangan, atau di saat apapun kondisi dan situasi, kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita? Persekutuan yang diberkati Tuhan melalui khotbah renungan kita di saat ini, kita mau menjadikan hidup kita sebagai pendoa jemaat, pendoa untuk orang banyak, pendoa untuk keluarga, bahkan pribadi kita sendiri. Agar hidup kita selalu berpadanan dengan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Agar melalui doa-doa kita, kesejahteraan dan kedamaian selalu ada dan nampak melalui pelayanan yang kita lakukan. Doa dan kesalehan hidup harus menjadi ciri khas orang Kristen atau ciri khas kita sebagai anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menerima keselamatan harus membuktikan iman dalam kesalehan dan ketekunan kita. Dengan demikian, orang lain dapat melihat Yesus dari kehidupan kita, terpancar kasih Tuhan yang besar. Melalui kesaksian kita, iman itu semakin bertumbuh dan berkembang dimanapun kita hidup dan berada. Kesalehan didorong dengan iman yang menjadi gaya hidup orang Kristen adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita terus menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati kehidupan ini, mari jadikan hidup kita sebagai pendoa-pendoa yang terus setia, melakukan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita, pribadi, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan jemaat, bahkan kerukunan di mana kita dipanggil untuk melayani. Dengan demikian kita terus melakukan perintah Tuhan, yaitu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Saya percaya maka saya diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara percaya maka keselamatan juga adalah bagian Bapak Ibu sekalian. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan pekerjaan berita keselamatan ini bagi orang banyak. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah menghimpunkan kami ada di malam hari ini untuk mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai jemaat untuk terus berdoa dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, sebab kami adalah milik Tuhan dan kehidupan kami harus pertaruhkan untuk Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya. Untuk itu Tuhan Yesus, mari Engkau sempurnakan bagi kami semua. Biarlah kami terus menjadi alat yang paling kecil di tangan Tuhan yang besar, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, dalam setiap tugas dan pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Biarlah Engkau sempurnakan firman-Mu bagi kami sekalian, supaya kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Biarlah Engkau mau datang memberkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan.
pendeta-pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat ini, majelis jemaat, badan pelayan unsur, panitia-panitia, bahkan seluruh anggota jemaat dari Wik Sion sampai Wik Golgota, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Kiranya Engkau datang memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Jikalau kedapatan kami bergumul oleh karena sakit penyakit yang kami alami, kiranya Engkau datang menyembuhkan kami semua. Jikalau kami bergumul oleh karena ekonomi, kiranya Engkau juga datang menjawab menurut kehendak Tuhan bagi kami. Berkati seisi rumah tangga kami, biarlah kami terus ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan lingkungan di mana kami hidup dan berada. Biarlah lingkungan ini kami boleh hidup nyaman dan tentram oleh karena Engkau sendiri yang menjadi pelindung bagi kami semua. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah, khususnya yang ada di Kamoro Jaya ini. Kiranya Engkau datang memberkati semua orang yang bekerja baik dalam pemerintahan, bahkan juga denominasi gereja, bahkan lingkungan di kami hidup ini, biarlah kami hidup dalam kedamaian dan sukacita, supaya kami, ketika kami hidup dalam kedamaian dan sukacita, kami memancarkan kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa di sorga, untuk itu berkati kami sekalian, berkati juga kesehatan, khususnya penyakit pandemi yang mungkin masih ada, kiranya Engkau datang memberkati. Biarlah Engkau halaukan semua itu daripada kami, supaya kami boleh hidup aman dan sejahtera. Bapa di sorga, untuk itu seluruh kehidupan kami bawa di malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, duda-duda yang ada di tengah-tengah jemaat kami, kiranya Engkau juga datang memberkati kami semua. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Banyak hal yang belum kami naikkan untuk Tuhan Yesus, tetapi siapakah kami ini? Untuk itu seluruh kehidupan kami di malam hari ini kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua di dalam ketiduran kami di malam hari ini. Lalu bangunkan kami di hari esok, dan kami boleh melakukan tugas dan pekerjaan kami, dan di dalamnya kami bersyukur untuk Tuhan karena Tuhan baik. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.